Yesus Muslim tuh katanya ya. Menurut Bible, kita yang mengikuti sunnah Yesus dalam Bible. Kita nggak makan babi, kita nggak minum anggur, homer, kita sunat, kita sholatnya sujud, kita matinya dikafanin. Di dalam Bible itu tertulis, Mas, ayat-ayat seperti itu. Ya, Yesus puasa, Yesus disunat, Yesus nggak makan babi, Yesus sholatnya sujud. Yang diceritakan diturun dari salib itu dikafani. Ya, walaupun kita tidak mempercayai bahwa yang disalib itu adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi orang yang disalib itu diturunkan kemudian dikafani. Gitu. Sekarang kita semua yang melakukan gitu, tinggal pancing aja gitu, trigger aja. Ketika azan misalnya, tar dulu ya, gue mau sholat kayak Yesus gitu. Boleh nggak? Ya boleh aja, kenapa? Karena Yesus Muslim. Karena Yesus Muslim. Teman-teman, kita akan menemukan sebuah permasalahan yang sangat luar biasa ketika ada orang yang kemudian ngomong sama kita, Yesus Muslim begitu ya. Maka yang pertama, kita munculkan saja, bagaimana dengan teladan Nabi Yesus yang Muslim itu? Sekali lagi saya menggunakan term Nabi Yesus Muslim karena kita katakanlah ya udah kita anggaplah setuju dulu bahwa Yesus itu Islam, Yesus itu Muslim. Masalahnya adalah teladan Nabi Yesus yang Muslim ini melawan syariat Islam, itu masalahnya. Loh, tahu dari mana? Nah, kita lihat. Dalam kisah di dalam catatan para saksi mata tentang Nabi Yesus yang katanya Muslim ini, ada dua buah peristiwa yang menurut saya patut untuk menjadi catatan atau patut untuk kita simak dan harus dijelaskan oleh orang-orang kayak Don Ditan. Yang pertama adalah ketika Yesus berjumpa dengan seorang perempuan yang berada di Samaria atau di sumur Yakub dan mereka berdua. Dan yang berikutnya adalah peristiwa di mana Yesus mengubah air menjadi anggur. Teman-teman, kita mesti ingat bahwa di dalam Yohanes pasal 4 ayat 27, pada waktu itu dikatakan murid-muridnya setelah kembali dari membeli makanan, mereka terheran-heran karena Yesus sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Dan konteks Yesus bercakap-cakap dengan perempuan itu adalah mereka cuma berdua saja di sumur tersebut. Nah teman-teman, kalau kita lihat di dalam cerita setting ini, maka jangan lupa ya, seandainya Yesus itu adalah seorang nabi, Muslim, Islam, maka Yesus sedang melawan syariat Islam. Maka Yesus sedang melanggar syariat Islam. Anda bisa melihat dalam hadis riwayat Ahmad, nomor 15696, janganlah seorang laki-laki menyendiri bersama seorang wanita yang tidak halal baginya, kecuali mahramnya. Karena yang ketiganya adalah syaiton, teman-teman. Dan ini adalah ajaran dari Islam. Kalau Yesus adalah seorang Muslim, Yesus adalah seorang Islam, maka bagaimana ceritanya Yesus melanggar apa yang disebut oleh hadis riwayat Ahmad ini? Dan saya kira saya tidak berlebihan, teman-teman, ketika yang menafsirkan ayat ini adalah seorang Khalid Basalamah. Kata Nabi SAW, kalau dua orang, laki-laki dan perempuan, berdua, yang ketiganya syaitan. Berdua ini bukan harus ketemu langsung ya. Kalau ketemu langsung sudah jelas mereka berdua gelap atau jauh dari pandangan orang, dia berdua, syaitan yang ketiga. Anda melihat bahwa Ustadz Khalid Basalamah mengatakan bahwa ini jelas berdua itu ketiganya syaitan. Artinya apa? Ini haram sekali. Ini tidak boleh. Yesus ketemu dengan seorang perempuan Samaria berdua di sumur. Itu adalah sesuatu yang haram dalam hukum Islam. Don Ditan perlu memberikan penjelasan ini. Bagaimana menurut teman-teman? Ya kan? Nah, mungkin teman-teman mengatakan, itu mah biasa, mau dijelasin, ya Anda mungkin bisa ngeles ya. Biasanya kalau begini mereka ngelesnya lumayan jago ya. Tapi saya masih mempersiapkan hal yang kedua. Yang kedua adalah, di dalam Yohanes 2 ayat 1-12, Anda akan menemukan sebuah cerita di mana pada waktu itu, Nabi Yesus yang Muslim ini bertanya kepada uminya, ada apa Umi? Umi Maryam, Umi Siti Maryam, gitu kan? Lalu Umi Maryam bilang apa? Kasihan mereka kehabisan hammer, kehabisan anggur, ya, kehabisan hammer, bantuin gih, gitu kan ya. Lalu kemudian Yesus jawab apa? Yowis. Dan Anda akan menemukan bahwa di situ Yesus mengubah air jadi anggur. Yesus mengubah air biasa menjadi anggur, menjadi hamar, ya. Dan kemudian itu membuat salah satu tanda dan murid-muridnya percaya kepadanya. Oke, sekali lagi, kita masih cosplay bahwa Yesus itu adalah seorang nabi Muslim dan beliau ini adalah seorang
yang mengajarkan atau beragama Islam. Maka Nabi Yesus yang Muslim ini, menurut catatan sejarah, sedang melawan syariat Islam. Kan alkoholnya cuma sekian persen. Khamar, akhi dan ukhti. Karena kata Nabi SAW, yang kalau dikonsumsi banyak, memabukkan sedikitnya, haram. Kalau minum alkohol segentong, mabuk nggak? Mabuk, berarti setetesnya haram. Karena kalau banyak, memabukkan. Selesai. Lagian kenapa kalau nggak minum khamrin? Ada susu, ada madu, ada sirup, banyak yang lain halal. Untuk apa? Anda bisa melihat bahwa harusnya Yesus itu mengubah air jadi susu. Yesus mengubah air jadi madu. Yesus mengubah air jadi sirup harusnya. Apalagi sirup kurma. Itu kan lebih sehat ya, akhi dan ukhti. Nah, jadi dari apa yang Anda bisa lihat di sini, ada sebuah permasalahan kalau mengklaim Yesus itu adalah agamanya Islam. Bagaimana mungkin Nabi Yesus yang adalah Muslim ini menyesatkan umatnya dengan menyediakan khamar dan bahkan minum pula ketika malam sebelum dia diserahkan atau disalibkan, dia mengangkat cawan dan dia memecahkan roti, dan cawan itu adalah berisi anggur. Dan itu adalah sesuatu yang memabukkan. Kata Ustadz Khalid Basalamah, setitik alkohol pun itu sudah khamar. Dan Yesus melanggar syariat Islam dalam hal ini. Bukankah begitu keputusannya? Jadi gimana menurut teman-teman? Donditan perlu menjawab ini bukan? Kainama kek, Ipung Atria kek, Zuma kek, siapa aja dah. Tolong jawab pertanyaan ini. Kalau memang Yesus itu Muslim dan agama Yesus itu Islam, pada faktanya, menurut catatan saksi mata, Yesus memberi teladan yang berlawanan dengan syariat Islam. Gimana menjawabnya? Dalam hal ini, teman-teman, Donditan, Kainama, Ipung yang selalu bilang Yesus itu Muslim, perlu memberikan penjelasan. Dan kami nantikan penjelasan Anda. Betul begitu bukan? Bagaimana menurut teman-teman dari argumen yang pertama ini? Apakah masuk akal kalau Yesus itu beragama Islam? Silakan teman-teman tuliskan jawaban Anda. Anda tidak percaya atau Anda sih yes. Enggak kok, Yesus adalah agamanya Islam kok. Silakan kasih jawabannya teman-teman ya. Anda tim yes atau Anda tim no gitu ya.